Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai, semoga dengan munculnya video ini bersamaan dengan kabar baik kita semua ya. Oke, aku Esi Zahara Ramadhani dari kelas 2A Ilmu Komunikasi dengan NIM 2101030006 dengan prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Fisip, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang. Di sini aku akan menyampaikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan Nonformal, Tradisional, dan juga Modern dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari sejarah perkembangan pendidikan nonformal, tradisional, dan juga modern. Nah, yang pertama itu ada latar belakang dari pendidikan nonformal. Jadi, pendidikan nonformal itu lahir dari pemikiran tentang konsep learning society dan konsep lifelong learning. Learning society juga lahir dan berkembang sejalan dengan lahirnya peradaban dan pemahaman tentang nilai-nilai pengalaman atau pendidikan. Nilai-nilai pengetahuan dan juga nilai-nilai kehidupan sebagai landasan hidup dan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Pada proses itulah masyarakat saling mengenal, saling belajar, saling berkomunikasi, dan juga saling menghargai antar sesamanya. Juju Sujana pernah menjelaskan dalam bukunya Pendidikan Luar Sekolah. Istilah pendidikan luar sekolah telah hadir di dunia sama tuanya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang dari pendidikan tradisional. Nah, pendidikan tradisional itu sering dikaitkan dengan unsur pemaksaan jauh lebih kuat daripada sekarang. Tampaknya itu diterima dalam budaya yang paling kerujukan. Hal ini kadang-kadang mencakup penggunaan hukuman fisik untuk menjaga disiplin kelas dan menghukum kesalahan, menanamkan agama yang dominan, dan bahasa, memisahkan siswa sesuai jenis kelamin, ras, dan juga kelas sosialnya, serta mengajar mata pelajaran yang berbeda untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam hal kurikulum, ada dan masih tingkat tinggi perhatian pada pengetahuan akademik, waktu yang dihormati. Nah, yang terakhir itu ada dari latar belakang pendidikan modern. Jadi, pendidikan modern itu pada dasarnya sudah sesuai dengan ajaran Islam, khususnya itu Al-Quran yang menjadi sumber hukum Islam. Penemuan menarik lainnya ada pada riset tentang pendidikan. Pendidikan modern meliputi kritik Al-Quran terhadap pendidikan modern, tujuan pendidikan Islam, dan bertanggung jawab pendidikan pada Islam. Dari beberapa karakteristik tersebut diformulasikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan ditafsir sebagai dalil bahwa konsep pendidikan modern ternyata selaras dengan ajaran-ajaran Islam dalam mengatur tatanan hidup manusia di muka bumi ini. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dan latar belakang dari sejarah perkembangan pendidikan nonformal, tradisional, dan juga modern. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan nonformal. Jadi, pada umumnya itu hasil pendidikan nonformal dapat dihargai karena setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, dengan tujuan memperoleh keahlian untuk saat ini dan dapat digunakan saat itu juga, dan menggunakan tema dan frame waktu yang singkat dan diprogram untuk kegiatan jangka pendek, menggunakan kurikulum pendekatan non-akademis namun sesuai dengan kebutuhan kelompok atau serta fungsional dalam mencapai targetnya, serta menggunakan metodologi fleksibel, berorientasi dengan pembelajaran yang mandiri, serta membantu orang dewasa dalam pembelajaran yang mandiri. Kemudian, dengan kontrol yang fleksibel, bergantung pada situasinya, tetapi sebagian besarnya dimulai dari peserta didik.
Oke, materi yang selanjutnya itu ada lembaga-lembaga pendidikan non-formal klasik, di mana ada 11 lembaga, yaitu yang pertama ada sufah, yang kedua ada muktab atau maktab, yang ketiga ada holakoh, yang keempat ada majlis, yang kelima ada masjid, yang keenam ada kan, yang tujuh ada ribat, dan yang kedelapan itu ada rumah-rumah ulama, yang kesembilan itu ada toko buku dan perpustakaan, 10 ada rumah sakit, dan yang terakhir itu ada 11 ba'diyah. Nah, masih di lembaga-lembaga pendidikan non-formal klasik, yang pertama tadi ada sufah. Pada masa Rasulullah SAW, sufah merupakan suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. Di sini para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan dalam hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari Nabi. Pada masa itu setidaknya sudah ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah. Salah satu di antaranya berlokasi di samping Masjid Nabawi. Rasulullah SAW mengangkat Ubaid bin Al-Samit sebagai guru pada sekolah sufah di Madinah. Dalam perkembangan berikutnya, sekolah sufah juga menawarkan pelajaran dasar-dasar berhitung, kedokteran, astronomi, genealogi, dan juga ilmu fonetik. Nah, lanjut itu ada kutab atau muktab yang merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis, kemudian meningkatkan pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan di tingkat dasar. Juga kutab atau maktab itu berarti tempat untuk menulis. Kebanyakan para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa keduanya merupakan istilah yang sama dalam arti lembaga pendidikan Islam di tingkat yang mengajarkan membaca dan menulis, kemudian meningkat pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan di tingkat dasar. Namun Abdullah bin Fajar membedakannya. Ia mengatakan bahwa maktab adalah istilah untuk zaman klasik, sedangkan kutab adalah istilah untuk zaman modern. Inti pokok pendidikan di kutab pada mulanya adalah membaca dan menulis. Karena masih terbatasnya lembaga kutab sebelum Islam, maka ketika Islam lahir, baru 17 orang penduduk Mekah yang pandai membaca dan menulis. Kemudian ada holakoh. Arti dari holakoh sendiri adalah lingkaran, yang artinya proses belajar mengajar. Di sini dilaksanakan di mana murid-muridnya melingkari gurunya. Jadi seorang guru biasa duduk di lantai menerangkan, membacakan karangannya, atau memberikan komentar atas karya pemikiran orang lain. Kegiatan di holakoh ini bisa terjadi di masjid atau di rumah-rumah. Kegiatan di holakoh ini tidak terjadi khusus untuk mengajarkan atau mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga pengetahuan umum termasuk filsafat. Oleh karena itu, holakoh ini dikelompokkan ke dalam lembaga pendidikan yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum. Dilihat dari segi ini, holakoh dikategorikan ke dalam lembaga pendidikan tingkat lanjutan yang setingkat dengan college. Majelis digunakan sebagai kegiatan mengirim ilmu pengetahuan sehingga banyak ragamnya. Mulanya majelis itu merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar. Pada perkembangannya berikut, di saat dunia pendidikan Islam mengalami zaman kecemasan, majelis berarti sisi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Dan belakangan majelis diartikan sebagai sejumlah aktivitas pengajaran. Sebagai contoh, majelis An-Nabi artinya majelis yang dilaksanakan oleh Nabi, atau majelis Asy-Syafi'i artinya majelis yang mengajarkan fikih Imam Syafi'i. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dalam Islam, majelis digunakan sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan sehingga banyak ragamnya. Nah, ragam dari majelis itu mencakup masa non-formal klasik, yaitu ada majelis hadis, majelis al-tadris,
Majelis Al-Munazahrah, ada Majelis Al-Fatwa dan Al-Nazar, ada Majelis Al-Adab, Majelis Al-Syu'ara, ada Majelis Muzakorah. Masjid pada awal perkembangannya dan sebagai sarana pendidikan, masjid digunakan sebagai sarana informasi dan penyampaian doktrin ajaran Islam. Semenjak berdiri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Namun, yang lebih penting adalah sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, masjid pada awal perkembangannya dipakai sebagai sarana informasi dan penyampaian doktrin ajaran Islam. Materi pelajaran diajarkan di masjid tidak hanya sebatas kepada ilmu-ilmu nakliyah saja, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu akliyah. Salabi menjelaskan bahwa di samping pelajaran agama yang sangat menarik di masjid, masjid juga mengajarkan pengetahuan selain dari pengetahuan agama. Perkembangan masjid sangat signifikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi pada saat masyarakat Islam mengalami kemajuan, urgensi masyarakat terhadap masjid menjadi semakin kompleks. Hal ini yang menyebabkan karakteristik menjadi perkembangan menjadi dua bentuk, yaitu tempat sholat Jumat atau jami' dan masjid biasa. Biasanya difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar atau sebagai sarana komersial yang memiliki banyak toko. Selain itu juga dialih fungsikan sebagai asrama untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam di suatu masjid, seperti yang dibangun oleh Dilij Ibn Ahmad Ibnu Dilij pada akhir abad ke-10 Masehi di Suwaikat Golib dekat makam Suraji. Di samping fungsi di atas, juga digunakan sebagai sarana untuk belajar private. Ribat sebagai sarana kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri semata-mata ibadah. Ribat juga memberikan perhatian terhadap kegiatan keilmuan yang dipimpin oleh seorang syekh yang terkenal dengan ilmu kesalehannya. Pada perkembangan lebih lanjut, setelah munculnya madrasah, banyak madrasah yang dilengkapi dengan ribat-ribat yang menjadi dinasti Saljuk. Madrasah dan ribat diorganisir dalam suatu garis kebijakan yang sama, yaitu kembali pada ortodoksi Sunni. Rumah-rumah ulama. Pada zaman klasik, banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangannya ilmu pengetahuan. Rumah itu sebenarnya bukan tempat yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, para ulama di zaman klasik banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini umumnya disebabkan karena ulama yang bersangkutan tidak memungkinkan memberikan pelajaran di masjid. Sedangkan para pelajar banyak yang berniat untuk mempelajari ilmu darinya. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Al-Ghazali ketika ia memilih kehidupan sufi. Demikian Ali bin Muhammad Al-Fasihi ketika ia dipecat dari Madrasah Nizamiyah karena dituduh Syiah, dan juga Yakub bin Khilis. Rumah sakit diupayakan mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Rumah sakit pada zaman klasik bukan saja berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Pada masa itu, penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan juga dilaksanakan sehingga ilmu kedokteran dan obat-obatan berkembang cukup pesat. Rumah sakit juga merupakan tempat praktikum sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Tetapi ada juga sekolah kedokteran yang bersatu dengan rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada Ba'diyah, merupakan sumber bahasa Arab yang asli dan murni. Pada klasik Ba'diyah menjadi pusat untuk pelajaran bahasa Arab. Nah, semenjak berkembangnya Islam secara luas,
Bahasa Arab banyak digunakan sebagai bahasa pengantar oleh bangsa-bangsa di luar Arab yang beragama Islam. Namun, bahasa Arab di situ cenderung kehilangan keaslian kemurniannya. Karena mereka kurang fasih melafazkannya dan kurang memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa pasaran, namun tidak demikian halnya dengan ba'diyah. Mereka tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Dengan demikian, Ba'diyah ini merupakan sumber bahasa Arab yang asli dan murni. Di masa klasik, Ba'diyah menjadi pusat untuk pelajaran bahasa Arab. Nah, dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada pendidikan Islami pada masa modern. Yang pertama itu ada dinamika dan dialektika antara konservatisme yang selalu mengarah ke masa lalu dan provotisme yang selalu ingin merekonstruksikan Islam untuk ke masa depan merupakan agenda laten umat Islam sepanjang sejarah. Yang kedua itu ada gagasan pembaruan Islam atau modernisasi pendidikan Islami mempunyai akar terang tentang modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara menyeluruh. Dengan itu, modernisasi tidak bisa dipisahkan dengan gagasan program modernisasi Islam. Kerangka yang ada di balik modernisasi adalah pemikiran kelembagaan Islam, merupakan syarat bagi kebangkitan Islam termasuk pendidikan harus dimodernisasi. Secara sederhananya harus disesuaikan dengan moderitas. Dan yang ketiga itu ada pendidikan dalam masyarakat modern pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kaitan antara anak didik dan sosiokulturnya yang berubah. Di dalam banyak hal, pendidikan secara sadar digunakan sebagai instrumen dalam perubahan dalam sistem ekonomi dan politik. Selanjutnya itu ada lembaga-lembaga pendidikan non-formal modern. Yang pertama itu ada lembaga kursus dan pelatihan. Adalah pendidikan non-formal yang berfungsi menyelenggarakan kursus atau pelatihan bagi masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua ada kelompok belajar, merupakan media bagi anggota masyarakat yang tergabung dalam program pendidikan non-formal untuk belajar dan saling mempelajari sesuai dengan tujuan program juga targetnya. Yang ketiga itu ada kegiatan belajar masyarakat, merupakan suatu wadah yang memuat berbagai macam kegiatan belajar masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, dilanjut lagi dari lembaga-lembaga pendidikan non-formal modern. Yang keempat itu ada Majelis Taklim, merupakan satuan pendidikan non-formal yang memfokuskan pada pendidikan Islam melalui ceramah umum atau pengajian. Yang kelima, atau yang terakhir, ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, jenjang pendidikan sebelum ke jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak. Materi selanjutnya itu ada pendidikan non-formal, yaitu pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 pada tahun 2003 dengan sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa fungsi pendidikan non-formal adalah sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayatnya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang fungsional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian yang profesional. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan non-formal. Masyarakat dapat memperoleh layanan PAUD yang bermutu, adil, dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Masyarakat atau penduduk buta aksara dewasa 15 tahun ke atas dapat memperoleh atau mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional secara efektif, efisien, dan akuntabel. Masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan untuk menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan memperluas akses pendidikan menengah dengan lebih menekankan pada keterampilan fungsional dan juga kepribadian yang profesional. Juga terwujudnya kelembagaan kursus dalam pelaksanaan kursus yang profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup atau PKH, terkhususnya bagi penduduk penganggur usia produktif untuk dapat bekerja atau berusaha secara produktif, mandiri, dan juga profesional. Oke, masih dilanjut.
Tujuan pendidikan nonformal. Masyarakat dapat memperoleh layanan Taman Bacaan Masyarakat atau yang kita singkat dengan TBM yang semakin luas dan juga bermutu sebagai wahana meningkatkan budaya baca, juga mendorong aksarawan baru dan anggota masyarakat yang lainnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang berguna untuk kehidupan mereka. Terwujudnya keadilan gender dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan kesetaraan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam akses mutu, relevasi, dan tata kelola pemerintahan di bidang pendidikan. Juga yang terakhir itu ada terwujudnya kelembagaan dan unit-unit pelaksanaan teknis PNF serta satuan PNF lainnya yang terakreditasi dan mampu memberikan pelayanan pendidikan bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan juga transparan. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi tentang sejarah perkembangan pendidikan nonformal, tradisional, dan juga modern yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan relasi dari para pembaca maupun pendengar. Saya Zahra Ramadhani pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.